Halo, balik lagi nih sama Afi Ernisa di Headline Liputan6.com episode 25 November 2021. Headline hari ini adalah geger kawin kontrak berujung kekerasan dan maut di Cianjur. Lantas apakah ini merupakan fenomena gunung es? Kasus penyiraman air keras terhadap Sarah, perempuan warga Cianjur yang dilakukan sendiri oleh suaminya yakni Abdul Latif, pria berkebangsaan Arab Saudi, merupakan fenomena gunung es. Menurut catatan dari Komnas Perempuan, dalam 13 tahun terakhir ini, kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi di Indonesia dan tak sedikit disebabkan oleh kawin kontrak. Tahun 2020, menurut data Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan memang mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Namun dengan catatan, ada banyak faktor yang menyebabkan angka tersebut seolah turun. Antara lain pertama, korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi COVID-19. Kedua, korban hanya mengadu ke keluarga atau memilih diam. Ketiga, persoalan literasi teknologi dan digital yang menghambat seorang perempuan untuk mengadu. Keempat, model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi di kala pandemi. Komnas Perempuan juga menyoroti banyak kasus kekerasan perempuan yang dipicu kawin kontrak. Apalagi dalam hal ini, pihak perempuan tidak punya perlindungan di mata hukum, lantaran dianggap istri yang tidak sah karena pernikahan dilakukan secara kontrak. Lantas benarkah kawin kontrak sah menurut agama? Kawin kontrak dalam tradisi Arab disebut nikah mut'ah, yaitu pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri. Jika waktu yang ditentukan sudah habis, maka keduanya bisa memperpanjang maupun mengakhirinya sesuai kesepakatan di awal. Penentuan jangka waktu inilah yang kemudian membedakan kawin kontrak dengan pernikahan biasa. Fajar Hernawan, pakar hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam papernya menyebut, meski kawin kontrak dilakukan menurut agama Islam yang berarti memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Namun bukan berarti perkawinan kontrak itu bisa dikatakan sah menurut agama. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah syarat-syarat dan rukun perkawinan secara Islam telah benar-benar dipenuhi. Artinya, harus ada peran pakar dan praktisi yang benar-benar memeriksa syariat dan rukun pernikahan tersebut. Dalam hal ini adalah pengadilan agama. Hingga kini, aksi nyata pemerintah dalam menghadapi fenomena kawin kontrak ini masih terus dinantikan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak masyarakat untuk mengawal kasus kekerasan yang dialami korban agar tak ada lagi korban kawin kontrak. Bintang menyatakan aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus ditegakkan. Sebagai pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, mengingat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, persoalan kawin kontrak yang berujung kekerasan tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi dan perintah saja. Pemerintah di berbagai lapisannya perlu melakukan aksi di hulu dan mengetahui sebab utama mengapa praktik kawin kontrak masih terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Ya, sekian headline Liputan6.com hari ini. Saya Afi Ernisa pamit. Stay safe and stay healthy. Dadah!